Oh, gitu. Handphone saya Makasih Romo. kameranya nggak bisa Hati-hati di jalan itu. tampil, jadi blank kalau Iya. diaktifin. Mohon maaf, saya izin off cam ya Romo. Ya, gimana? Semuanya baik-baik, Romo. Oh, puji Tuhan. Ya, ya. Semangat yang baru ya. Setelah dibaptis, semoga tetap berkarya dalam namanya. Amin, amin, Romo. Puji Tuhan. Bu Risna Agustina, Ibu Anastasia, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik Romo, sehat. Baik. Ibu Elena, ada nggak Ibu Elena sini? Puji Tuhan, baik, Romo, sehat Oh iya. selalu. Oh, Bu Elena sudah kami kirim itu eh, jaketnya yang ketinggalan Oh, iya, terima kasih. dalam perjalanan. Iya, iya, Romo. Puji Tuhan ya. Tinggalkan jejak Bu Helena Romo. Itu anu apa meninggalkan kayak anu jubahnya Elia itu yang ditinggalkan. Iya. Sebenarnya It- nggak mau pulang itu Bu Helena tuh. iya, Tetap tinggal. nggak pulang. Pinginnya tetap tinggal aja ya. Ya. Hmm. Sudah tinggal en Cristo. Nah, en Cristo. Tinggal di dalam Kristus. Wah, luar biasa. Kata en itu di dalam, ya. Kalau is itu ke dalam, is itu ke dalam. Nanti kita belajar itu ya. Is and Ya. ek, ek itu di luar. Ektos, ek. Ya. Ek nekron berarti keluar dari kematian. Kristus anesti ek nekron. Kristus telah bangkit, keluar dari kematian. Ek nekron itu keluar dari kematian. Christos anesti ek nekron. Gitu ya, Romo. Ya. Ek nekron, ek nekron. Dia keluar dari kematian karena sudah menang kan kematian. Bukan di ek keluar ya. Makanya eklesia dari kata ek dan kalo. Ek itu keluar, kalo itu undangan, diundang keluar. Ya toh, eklesia ya, ek dan kalo. Kalo itu mengundang. Saya mengundang kalo ya. Atau memanggil gitu ya, Romo. Ya, memanggil itu juga kalo ya. Dipanggil keluar, diundang keluar ya sinonim kan, diundang, dipanggil, di apa namanya, dimohon itu sama aja. Apakah kita sudah bisa mulai, Romo? Boleh, boleh silakan Pak. Dimulai dari doa dulu. Baik, Romo. Ya, salam Bapak Ibu. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar ya bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya Bapak Ibu ya. Karena Septuaginta itu bahasa Yunani dan Perjanjian Baru juga bahasa Yunani. Jadi kita belajar bahasa asli Alkitab PL dan PB gitu ya Bapak Ibu ya. Kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk mengikuti pembelajaran dan kita sangat berterima kasih juga buat Romo yang siap mengajar dan mendidik kita lewat pembelajaran malam ini dan pembelajaran dalam kerohanian untuk lebih dalam lagi. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai pembelajaran kita malam ini. Oke, kita mulai dalam doa pembukaan. Kami persilakan
yang memimpin dalam doa pembukaan. Ya, Shalom. Suara saya terdengar jelas ya. Iya, jelas Pak. Silakan Pak. Ya, mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini, buat kasih kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama ada di dalam Zoom malam hari ini untuk boleh mempelajari kebenaran firman-Mu, mempelajari bahasa para rasul yang ditulis bagi segenap kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dengan benar kerajaan-Mu. Terus pimpin kami, bahkan urapi Romo Tuhan yang mengajar kami semua. Bukakan mus kami sehingga kami boleh mengerti dan paham kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, biar semua perangkat yang kami pakai juga boleh berjalan dengan baik lewat kemurahan-Mu Tuhan. Kami berserah dan kami mau belajar hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Theodorus. Baik Bapak Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Romo, terima kasih. Ya, ya kita akan share dulu untuk bentar ya, tak masuk di mana ya? Hmm, hmm, hmm. Ya, ya. Maaf, keluar ini sebentar. Ya, oke. Nah, share dulu. Nah, ini ya. Masih mutar ya, Mas Erik ya? Iya Romo, masih proses. Ya. Ya, sekarang gimana? Masih proses juga Romo. Masih proses ya? Iya Romo. Sudah Romo. Udah ya? Sudah Romo. Oke. Ini kalau bisa saya tunjukkan, ini bukan alpha ya, pakai PH bukan ya, tapi alpha. Nanti saya kasih tunjuknya. Jadi huruf-huruf dalam bahasa Yunani itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dari 24 ini vokalnya ada satu alfa ini, kemudian dua epsilon, epsilon ya, kemudian tiga ita, ita ini juga adalah vokal ya, vokal artinya huruf hidup ya. Nah, tiga, empat iota, iota ya tunjukkan ini. Dan yang terakhir lima ini ipsilon. Ini I ya, ipsilon ini I. Jadi ada tiga I. Ita, iota, sama ipsilon. Bukan upsilon ya, ipsilon. Nanti kita akan belajar ya. Jadi kalau dibaca ini alfa, beta, gamma, delta, bukan delta, nggak ada D ya. Bahasa Yunani tidak ada D. Ini tapi delta, delta. Epsilon, zeta itu bukan zeta tapi zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, hi, xi ya, xi ini ya, xi, omikron, pi, rho, sigma, taf, ipsilon, phi, chi, psi, omega. Jadi ada 24. Ada 24 ya. Sekarang saya share yang kedua. Kita masuk di pengenalan huruf dulu. Hmm, ya, sudah buka belum Pak Eri? Belum ya? Belum Romo, masih filenya yang kelihatan Romo. Oh, filenya masih kelihatan yang tadi. Bukan yang apa, nama-nama file, daftar file yang Oh iya kelihatan. iya. Eh, data stop share-nya. Ya, kembali ke share. Eh, udah masuk ini Pak Eri? Masih daftar Romo, masih daftar file-file itu. Oh iya. Elinico, Alpivito, Alphavito, Ibatia, Ya, Elenico Alfabito. ya baru nama-nama apanya itu Romo, nama-nama file baru. Oh iya. Iya. Hmm. Belum keluar ya, Mas Eri ya? Belum Romo. Ya, kita tunggu sebentar. Tutup dulu sih. Dan, uh, hmm. Nah ini sudah keluar ya Mas Eri? Belum share Romo. Oh, Belum belum ada. share. Bentar, bentar. Share. Nah, Lagi proses. proses. Nah ini ya. Iya, sudah Jadi kelihatan Romo. tadi bukan alfa ya, tapi alfa. Penekanannya di A ini ya, di A. Alfa, Pak, ya. Alfa. Nah, satu contoh I Amartya. Jadi dosa itu Amartya itu hurufnya
masuk kategori jenis kelamin perempuan ya, I amartia ya. Nah, jadi alfa itu huruf hidup. Saudara Nomensen tadi nambahkan ya, saya juga lupa bahwa omega itu juga vokal. Jadi ada 6 vokal di dalam huruf bahasa Yunani itu ada 6 vokal, ada 6 huruf hidup ya. Alfa, salah satunya alfa. Ini kita belajar untuk 6 huruf dulu ya, karena kita masih pengenalan dulu. Jadi alfa, contohnya iamartia. Kemudian Vita ya, Vita bukan beta, nggak ada kata-kata beta. Vita ya, Vita ya kayak seperti eh, vitamin, kayak dalam bahasa Inggris ya, vitamin, Vita. Jadi nggak bisa B, nggak ada B dalam huruf bahasa Yunani tidak ada B. Jadi Vita, bukan beta, bukan B ya, bukan. Jadi Vita. Nah, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya seperti V, seperti V ya, V, Vita ya. Vita. Satu contoh, to biblio. To biblio, buku. Buku itu jenis kelaminnya netral. Makanya diawali dari to biblio, netral ya. Kemudian i vitrina. Vitrina itu eh, apa namanya? Kaca. Kaca yang kelihatan keluar. Misalnya kalau ada kantor itu ada kaca, kaca itu vitrina. Jadi toko-toko itu biasanya pakai kaca, kaca semuanya. Jadi kelihatan barang-barang yang dijualnya itu dari luar ya. Nah, itu namanya vitrina. Vitrina ini jenis kelaminnya perempuan. Jadi kaca, kaca yang tembus ya pandang itu vitrina. Termasuk kaca mobil itu juga vitrina ya, vitrina. Ini jenis kelaminnya perempuan, I vitrina. Yang ketiga, O voskos. Voskos itu adalah gembala, gembala sapi, gembala kambing, gembala domba itu woskos. Nah, jenis kelaminnya laki-laki, woskos. Nah, yang terakhir to watrahi, watrahi, watrahi kata, kata itu jenis kelaminnya netral. Jadi kata yang berjenis kelamin laki-laki, walaupun kata yang berjenis kelamin perempuan tetap netral. Watrahi ya, watrahi. Selanjutnya itu untuk Vita ya. Terus yang terakhir Gama. Nah ini nggak ada G yo. Di dalam bahasa Yunani tidak ada huruf G. Tapi ini Gama. Jadi Gama. Gama. Gama itu kalau eh, diucapkan itu jadi langit-langitnya ditutup itu gama gama ya gama. Eh, jadi kayak kayak gitu gama. Salah satu kata yang pertama adalah tograma, bukan grama, bukan grama, grama ya, grama, tograma ya. Grama itu artinya surat. Surat itu jenis kelaminnya netral. Tograma ya. Kemudian togremo. Togremo penekanannya di O ya. Ingat bahasa Yunani ada penekanan. Nah, ini namanya ligusa ya ini.
Jadi grama, kalau ini proparalibusa ini 1, 2, 3. Nah, ini namanya to gremo ya, penekanannya di terakhir. Oh, jadi bukan to gremo, nggak bisa, itu nggak ada artinya. To gremo, gremo artinya jurang, jurang ya. To gremo, jurang. Nah, jenis kelaminnya laki-laki. Jadi jurang itu jenis kelaminnya laki-laki. Nah, ini terakhir igata. Igata. Gata itu adalah kucing. Kucing laki-laki, kucing perempuan tetap jenis kelaminnya perempuan. Ya, igata. Kemudian yang keempat, delta ya. Delta nggak ada D. Delta bahasa Yunani tidak punya huruf huruf D. Yang ada delta. Delta itu eh, penekanannya itu di E. Jadi delta, bukan delta. Nggak bisa. Nggak ada maknanya. Jadi penekanannya di delta. Nah, itu artinya huruf keempat dari Hellenico Alfabito atau alfabet bahasa Yunani. Satu-satu contoh dalam kata to drama. Nah, drama itu ternyata bahasa Yunani. Drama ya drama, artinya drama. Drama itu dari kata dro. Dro itu artinya berenergi, berkarya, ya, bersedih. Sedih itu juga drama. Tertawa itu juga drama. Teriak itu juga drama. Jadi drama itu adalah energi yang keluar dari kata-kata manusia yang diucapkan, baik itu marah, baik itu tertawa, baik itu menangis, itu drama. Jadi ada energi yang ada keluar dari karakternya manusia, itu drama. Nah, kalau di ilmu teater, drama itu artinya kisah yang didramakan atau dramatis ya, atau diteaterkan ya, kisah yang diteaterkan. Jadi drama juga dalam ilmu apa namanya teater disebut juga tontonan. Jadi didramakan seperti itu. Yang ketiga, idemokratia. Ya, demokrasi itu juga dari bahasa Yunani. Dari kata idemokratia. Dari kata demos. Demos itu adalah masyarakat. Kratos, dari kata kratia itu dari kata kratos. Jadi demos dan kratos. Artinya bahwa negara yang berdasarkan amanat daripada masyarakat atau rakyat. Jadi idemokratia itu artinya tatanan negara yang dipimpin oleh masyarakatnya sendiri. Hanya demokrasi artinya kalau apa kata demokrasi itu artinya sama rata, sama rata ya demokrasi. Bahasa Yunani idemokratia dari kata demos dan kratos. Demos itu artinya masyarakat atau rakyat, sedangkan kratos itu artinya negara, ya, negara yang berdasarkan kepemimpinan dari rakyatnya. Kemudian yang kelima, ini kita harus belajar 6 huruf saja dulu ya. Nanti minggu depan 6 huruf lagi karena bahasa Yunani ini jelimet, membingungkan. Kalau kita paksakan nanti kita kebingungan malah nggak dapat apa-apa ya. Yang huruf kelima adalah epsilon. Epsilon itu termasuk huruf hidup atau vokal. Epsilon.
ya. Epsilon itu besi ini. Dan ini yang huruf kayak garpu ini adalah besi, ya. Jadi epsilon. Penekanannya di E. Epsilon. Salah satu contoh huruf yang pertama atau kata yang pertama, Oefgenius. Ini nama orang, laki-laki. Oefgenius. Dari kata F itu baik. Genius itu dari kata genia. Jadi keluarga. Evgenius jadi keluarga yang baik. Ya, keluarga yang baik. Evgenius. Tapi nama Evgenius ini nama biasanya nama-nama orang yang punya darah bangsawan, ya. Evgenius, kata-kata FF itu semuanya bangsawan. Efridiki, F apa namanya, Evimia. Kata-kata FF itu baik. Evlavia dari kata F dan blabos. F itu baik, blabos itu mencermati. Jadi pencermatan yang baik atau kontrol yang baik atau memperhatikan dengan baik. Nah, itu. Jadi F dari kata F itu selalu baik. Nah, kalau di dalam bahasa Jawa ada kata yang baik itu adalah su. Kata-kata su itu baik. Misalnya Sudarso. Su itu baik, Darso nama orang, ya, namanya orang. Jadi Darso itu baik. Supri, ya, pri itu dari kata prih itu bisa juga apa namanya, keasrian. Jadi keasrian yang baik, ya. Kalau dalam bahasa Jawa su itu baik semuanya. Ya. Sujiwo jadi jiwa yang baik. Sujarwo, jarwo itu kata-kata yang baik. Dan di dalam bahasa Yunani F itu baik. Jadi seperti ini, Evimia dari kata Vimi. Vimi itu terkenal, F itu baik. Jadi nama yang baik, Evimia, ya. Evimia itu jenis kelaminnya wanita. Evimia. Kemudian adalah bahasa Yunani lampau di zamannya Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, bahkan sebelum Yesus Kristus itu nama Yunani itu Elada. Jadi negara Yunani itu Elada, perempuan, Elada. Indonesia itu juga perempuan, Indonesia. Ya, dari kata Indos dan Nisia. Nisia itu adalah kepulauan, banyak pulau. Indos itu Hindia atau Hindu atau pulau-pulau negara yang banyak pulau di Samudra Hindia. Makanya Indonesia. Saya kira Indonesia itu bahasa Yunani. Mungkin dulu yang menamakan Indonesia itu suka bahasa Yunani mungkin, ya. Nggak tahu siapa yang menamakan Indonesia. Pak Karno, ya. Elada, Evimia, Emporos. Nah, ini kata-kata yang huruf kecil. Ini kenapa saya kasih huruf kecil? Karena ini tidak menunjukkan huruf kapital. Kalau nama orang, Evgenius itu hurufnya besar. Evimia huruf besar. Ini nama negara. Elada huruf besar. Kalau Emporos itu businessman. Businessman kalau di dalam bahasa Yunani itu masuk huruf kecil, ya. Emporos, to emporos. Sedangkan epiplo itu artinya barang-barang yang terbuat dari kayu, ya. Epiplo yang terbuat dari kayu, ya, meja kayu, kursi kayu, apa namanya, tempat tidur dari kayu, rak dari kayu itu
epiplo yang terbuat dari kayu. Ini yang kelima ya, silon. Yang terakhir, huruf yang keenam, zita. Ya, zita. Zita. Jadi zita itu bukan apa huruf Z ya, zita, zita. Jadi ada z, zita ya. Zita adalah izung i. Jadi perlu didului dengan ya. Izung orang bukan nama binatang, bukan nama eh, eh, apa namanya, adalah sebutan untuk anak-anak kesayangan. Kalau masih kecil, anak-anak yang kecil bisa disebut ganteng, cantik itu Tozuzuni. Ya, kalau banyak Tazuzunya. Nah, jadi lucu yang mungil ya, termasuk anak kecil ya, termasuk anaknya anjing yang kecil, anaknya kucing kalau di dibelai-belai, Tozuzumimu biasanya itu. Ini adalah eh, kesayangan saya yang mungil, Tozuzunimu, kesayangan saya yang mungil. Jadi artinya kesayangan, Zuzuni, kesayangan. Bisa juga untuk wanita kesayangan kita, Tozuzunimu ya. Mu itu artinya aku ya. Wanitaku misalnya gitu, Tozuzunimu. Ya, dan ini bisa dipakai untuk kata-kata merayu atau kata-kata untuk apa namanya, kalau bahasa Jawa itu ngudang, itu apa ya ngudang? Bahasa Indonesianya apa itu ngudang itu? Nah itu kalau bahasa Jawa ngudang. Merayu, keterpaksaan ya, atau tertekan. Jadi metozorim kalau dikasih huruf depannya me, tozori artinya hidupnya penuh dengan penderitaan, tekanan, penuh dengan kesengsaraan. Jadi zori itu artinya ya menderita, sengsara atau tekanannya. Ya ini dulu untuk 5 huruf dalam bahasa Yunani. Saya tutup dulu. Jadi kita sudah mempelajari 5 huruf, yaitu alfa, beta, gamma, delta, epsilon, dan zeta. Jadi 6 dulu ya. Besok minggu yang akan datang 6 lagi. Jadi masih pengenalan huruf ya, masih pengenalan huruf dan kata-kata sesuai dengan huruf. Mungkin dari sini dulu Pak Erik, saya kembalikan ke Pak Erik. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Ya, baik. Terima kasih Romo. Kita sudah belajar teman-teman ya, alfavito ya, alfabet maksudnya alfabet Ya, itu Eleniko Alfabito, jadi huruf-huruf bahasa Yunani. huruf-huruf bahasa Yunani ya. Jadi sekalipun Bapak Ibu apa ada 6, tapi kita harus hafal ya Bapak Ibu ya. Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon Epsilon, dan Zeta. Zeta itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya, kami persilakan. Nanti mungkin minggu depan akan saya berikan apa namanya etimologia. Jadi
masing-masing huruf ada etimologi ya, masing-masing kata ada etimologianya. Jadi dari dasar kata dasar apa gitu. Karena satu kata dalam bahasa Yunani itu kalau diterjemahkan bisa satu kalimat. Iya, iya. Ya. Jadi harus ada apa etimologi dari kata dasar apa dulu kan gitu. Jadi satu kata itu biasanya ada 4 sampai 5 kata penjelasannya. Seperti itu. Ya, ada teman-teman yang mau bertanya? Ya, saya harap dalam belajar bahasa Yunani memang agak sulit ya. Nanti perlahan-lahan, nanti Romo nggak tergesa-gesa ngajar, perlahan-lahan. Jadi bisa diulang kembali untuk minggu depan, akan saya ulang perlahan-lahan, kemudian penambahan 6 huruf lagi. Jadi untuk Eleniko Alfabito paling tidak 1 bulan harus kita selesaikan. Jadi 4 kali pertemuan selesai untuk Eleniko Alfabito. Kemudian kita akan mengenal kata ya. Kata itu eh, dalam bahasa Yunani setiap kata itu ada jenis kelaminnya ya. Ya laki-laki, perempuan dan netral. Ada netral ya. Itu untuk sementara seperti itu. Ya, Mas Erik silakan. Iya, terima kasih. Ada teman-teman Romo, yang mau Romo. bertanya? Ya, silakan Bu Ya, Agustina. izin tanya, tadi delta itu artinya apa ya? Oh ya, Pelambat menulis tadi saya. delta itu sebenarnya dari kata deltio. Deltio itu artinya juga identitas, identitas ya. Misalnya deltio taftotita ya dari kata taftotita yang menyerupai kita. Jadi deltio itu artinya yang menyerupai kita itu apa? Seperti KTP ya. KTP itu dalam bahasa Yunaninya deltio taftotita. Taftotita yang menyerupai kita. Taftotita yang menyerupai kita. Deltio itu lembaran. Jadi lembaran yang menyerupai kita. Yang menyerupai kita artinya data-data kita. Itu KTP, kartu tanda pengenal misalnya. Ya. Jadi delta itu artinya apa namanya lembaran. Ya, lembaran yang ada kesamaan dengan kita seperti KTP ya, KTP, deltio. Jadi kartu tanda pengenal. Ya nanti saya akan bahas lagi minggu depan dengan etimologianya ya supaya bisa mudah nanti mempelajari bahasa Yunani. Baik, Romo, terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau Pak Erik sama Ibu Juwita saya yakin sudah masuk. Eh, Udah di eh, luar kepala, mereka Ya, udah senior. Prokorimeni artinya sudah masuk apa bahasa Yunani yang maju ya, sudah masuk bahasa Yunani yang maju. Prokorimeni. Jadi untuk Eleniko Alfa Wito ada 24 huruf ya. Iya, Ada 6 huruf vokal yang sisanya adalah konsonan, huruf mati. Ya, 6 huruf hidup, yang lainnya huruf mati. Nanti ada tambahan seperti U ya. U itu tidak ada dalam bahasa Yunani huruf U. Dari 24 huruf itu U itu tidak ada. Jangan mengatakan ipsilon, makanya ini kesalahan dari penggunaan pengajaran di sekolah teologi di Indonesia. Jadi ipsilon itu dibaca upsilon, artinya U, nggak ada U. Jadi U itu harus ada dua huruf vokal.
yaitu Omikron dan Ipsilon. Itu baru dibaca O, bukan U tapi O. Ya, jadi U sendiri nggak ada dalam bahasa Yunani. Huruf U, ya. Harus ada Omikron dan Ipsilon. Jadi baru disebut O. Nanti itu kita jelaskan nanti. Cuma saya beri pengumuman hari ini untuk pelajaran yang akan datang. Nanti akan saya sajikan itu untuk huruf U itu. Jadi Ipsilon. Seperti B, nggak ada huruf B. Jadi harus ada dua huruf, Mi dan Pi. Tapi bacanya bukan B, tapi B. B, B. Jadi bukan B, tapi B. B. Bu, Ya, bu, bu. B. Ya, nanti kita akan pelajari itu. Setelah selesai pengenalan 24 huruf. Ya, itu mungkin dari saya, Mas Eri. Baik. Ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Romo, saya izin tanya, Ya, Silakan, silakan. Mas Stanley. Kak. Ini Romo, to drama, artinya kan drama. Drama itu dari kata dero, berenergi, berkarya, bersedih, tertawa, teriak, menangis. Ya, Romo jenis kelaminnya apa Romo ini? to, to drama. To. To itu netral, to drama. Oh. To itu netral. Jadi setiap ada kata di depannya to itu artinya netral ya. Oh, To itu netral. drama, to misalnya to viβλio, jadi buku itu juga netral, tidak berkelamin perempuan. Ada satu kata benda yang kelaminnya adalah perempuan, misalnya televisi, dari kata i, tileorasi, dari tileorasi ya, i, jadi perempuan. Jadi ita di depannya ada ita ya, jadi itu ita itu dibaca i ya. I, tileorasi. Tileorasi itu ada dua kata. Dari kata tile itu melihat jarak jauh. Ya, tile dan orasi. Tile itu melihat, orasi itu melihat, tile itu jarak jauh. Jadi melihat jarak jauh. Jadi televisi itu kita melihat misalnya kejadian ini Jakarta, tapi kita bisa melihat di ruangan belajar kita atau di ruangan salon kita, saloni apa ruangan tamu ya itu saloni kalau bahasa Yunani. Atau di ruang dapur kita ya ada televisi di situ. Jadi kita bisa melihat dari jarak jauh. Amerika bagaimana? Kita nggak pernah ke Amerika, kita bisa melihat dari jarak jauh melalui kotak yang namanya televisi. Melihat dari jarak jauh dengan satu alat yaitu televisi dari kata tile itu jauh, orasi itu melihat. Jadi melihat jarak jauh. Nanti Baik, kita terima akan kasih Romo. pelajari. Ya. Iya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kami persilakan. Oke. Oke, saya izin bertanya, Romo. Silakan Mas Erik. Oh, ini kan bahasa Yunani Koine ini kini ini digunakan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, gitu Iya ya. benar. Nah, terus kalau boleh tahu apa yang mendasari Tuhan menggunakan bahasa Yunani ini sebagai bahasa untuk menulis kitabnya begitu, Romo? Apakah ada dasarnya gitu? Dasarnya adalah ketika di zamannya Tuhan Yesus, bahasa Yunani adalah bahasa internasional. Kalau sekarang itu bahasa Inggris. Lingua Franca, betul Romo. Jadi Tuhan Yesus itu menggunakan bahasa Yunani ketika ngobrol sama perempuan Siro-Venesia. Seorang perempuan yang mempunyai suami 5 suami, ya. Nah itu di dalam Hiera Paradosis, ibu itu namanya
Fotini, Agia Fotini. Nah, Agia Fotini ini ngobrol sama Tuhan tentang sumurnya Yakub. Tuhan kan haus ingin minum, ternyata Tuhan nggak bawa antelia, bahasa Yunani antelia itu untuk alat untuk menimba, jadi alat untuk menimba itu antelia. Nah, akhirnya Tuhan memohon untuk diberikan air. Kemudian perempuan Sirofenisia ini berbicara, Tuhan bagaimana kamu bisa minum, kamu nggak bawa apa antelia atau alat untuk mengambil air ya, timba, alat menimba air itu. Nah, akhirnya Tuhan bertanya, mana suamimu? Oh, saya nggak punya suami. Oh, dalam hal ini kamu berkata benar, kamu hidup dengan 5 suami. Artinya perempuan ini hidup sebagai, kalau laki-laki kan poligami ya. Kalau perempuan itu poliandri. Jadi di dalam kitab suci Tuhan Yesus pernah berhadapan dengan perempuan poliandri yang punya suami 5. Itu poliandri. Eh, Jadi pembicaraan Tuhan Yesus sama Agia Fotini itu karena Agia Fotini orang Sirofenisia yang berbahasa Yunani, bicaranya bahasa Yunani, berbicara bahasa Yunani. Demikian juga ada orang-orang Yunani yang ingin ketemu dengan Tuhan Yesus melalui Filipus. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, itu kalau nggak salah di Yohanes pasal 12, Tuhan Yesus mengatakan bahwa jikalau biji gandum itu tidak jatuh mati ke tanah, dia tetap satu biji saja. Tetapi jikalau biji itu mati, dia akan membusuk dan akan keluar apa namanya itu tunas, dan tunas ini akan tumbuh besar dan menjadi pohon, akhirnya berbuah banyak. Ada yang 100 kali lipat, 30 kali lipat, dan 10 kali lipatnya. Biji gandum yang mati ke tanah itu bagi Tuhan Yesus itu untuk orang Yunani. Jadi orang Yunani kepingin ketemu Tuhan Yesus tapi melalui Filipus. Tapi Tuhan Yesus menjawab dengan perumpamaan jikalau biji gandum itu tidak mati ke tanah. Coba nanti Bapak-Bapak Ibu lihat ya di Yohanes 24 kalau nggak salah, 24:12 ya, pasal Ya, 12. betul Romo. Nah, di sana Betul. dan itu adalah jawaban untuk orang Yunani. Jadi Tuhan Yesus sendiri sering bertemu dengan orang Yunani. Jadi orang Yunani ada di mana-mana di zaman itu. Dan bahasa internasional adalah bahasa Yunani. Makanya Septuaginta yang ditulis oleh orang-orang Perjanjian Lama dan dilanjutkan oleh 70 utusan para rasul ya, yang ditulis dalam bahasa Yunani, kitab suci orang Yahudi bahasa Ibrani yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani, yang namanya Septuaginta itu juga bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunani di zamannya Tuhan Yesus itu tidak asing dan itu digunakan, memang digunakan untuk percakapan tiap hari bahkan. Apalagi di Yerusalem itu tempat banyaknya bangsa-bangsa lain yang berdagang di sana di Yerusalem. Zaman itu ibu kota dari Israel di zaman itu adalah Yerusalem. Jadi Yerusalem itu penuh dengan orang-orang asing. Salah satu contoh ketika turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, itu banyak orang, ada orang Frigia, ada orang Roma, ada orang, banyak, ada bangsa-bangsa yang lain di situ yang hadir ketika mendengarkan khotbahnya Petrus. Sedangkan Petrus kan orang Aramia ya, bahasanya Aramaik. Tapi mereka tahu eh, bahasa Petrus itu diterjemahkan oleh Roh Kudus di dalam bahasa mereka yang hadir di situ. Nah, seperti itu. Jadi bagi kita seorang teolog
bahasa Yunani itu juga bahasanya Tuhan Yesus, gitu. Selain Aramik juga Ibrani ya, bahasa Yunani itu bahasanya Tuhan juga. Saya kira itu Mas Eri. Baik Romo, makasih Romo. Dan ingat juga tentang kepergian Lazarus. Ketika Lazarus dibangkitkan dari kematian oleh Tuhan, ketika itu Lazarus mau dibunuh, itu dibawa oleh Bunda Maria pergi ke Pulau Siprus, sekarang menjadi negara Siprus. Dan ada dua negara yang pakai bahasa Yunani ya, memang orang-orang Yunani, Siprus dan Greece. Sekarang itu namanya Greece ya, bukan Elada ya, Greece. Negara Yunani kecil di zamannya Yesus Kristus, negara Yunani besar, hampir seluruh Eropa itu negara Yunani. Ya, jadi sekarang jadi negara kecil Greece, hanya 6.000 pulau, itu kecil-kecil sekali pulau. Ya itu. Jadi Greece sama Siprus itu dua negara yang pakai bahasa Yunani sampai hari ini. Ya itu Mas Eri bagi saya. Ya, makasih Romo. Romo, Ya, apakah orang orang Farisi juga berbahasa Yunani? saya kira iya, karena Hmm. mengingat di zaman itu banyak orang-orang Yahudi yang hidup di luar Yunani. Orang Yahudi yang hidup di luar Yunani, contohnya di Cyprus. Di Cyprus banyak orang-orang, di zamannya Tuhan Yesus, banyak orang-orang yang pergi ke Siprus. Banyak orang-orang Yahudi yang pergi ke Siprus, otomatis mereka berbahasa Yunani. Ya, termasuk Bunda Maria juga kan pergi ke Siprus, menyelamatkan Lazarus dari ancaman orang Yahudi mau dibunuh kan Lazarus. Dibawa ke Siprus. Jadi ada dua kuburan yang dimiliki oleh Lazarus, yaitu di Betania yang ketika dibangkitkan Tuhan, kuburannya kosong karena bangkit, kemudian dibawa Bunda Maria ke Siprus, dan Lazarus mati di Siprus, kuburannya sampai hari ini ada di Larnaca, daerah Larnaca. Hari ini kuburannya masih ada. Dan Siprus seluruhnya adalah penganut Ortodok ya, agama mereka Ortodoks. Ya, wilayah kepatriarkan Konstantinopel di sana, di Cyprus. Tapi Cyprus itu sudah autokefalos, sudah menjadi punya pemimpin sendiri, Archbishop yang sederajat dengan patriark yang sudah kita bahas ya 4 minggu yang lalu kalau nggak salah, tentang apa namanya 18 kepatriarkan termasuk Siprus ya, Siprus. Ya itu Ibu. Bu Amina apa Satu Ibu? ya, Ibu satu Amina. lagi ya Romo ya, mungkin Ya. ini agak agak di luar jalur. Saya belum begitu paham tentang Katolik Ortodok dan Kristen Katolik itu. Apa Nah, ada? bagus. Itu pertanyaan yang bagus. Jadi sebutan Iya, ya, agak bingung saya. Ya Romo, mohon penjelasannya. ya. Jadi Katolik itu dari kata katolon. Katolon itu artinya untuk semua lapisan masyarakat, mulai masyarakat kelas bawah sampai kelas atas itu masuk gereja. Jadi gereja itu menghilangkan ya, menghilangkan perbedaan. Walaupun kamu presiden, kamu apa menteri, tetap satu cawan gitu. Jadi satu cawan ya. Disuapi oleh romonya itu zaman dulu seperti itu sampai hari ini. Jadi gereja itu dari kata katolon, dan katolon itu yang ada di barat, dunia barat, sebutan katolon itu zaman itu. Dari timur, dari timur ada 4 kepatriarkan, yaitu Yerusalem, Alexandria, Antioquia Suria, dan Konstantinopel ya, Konstantinopel, atau disebut juga Ecumenical Patriarchate sekarang, dulu Konstantinopel. Itu katolon bagi orang barat, sedangkan bagi orang timur itu ortodoks, dari kata ortos dan doxa, lurus dan benar. Jadi Katolik itu sinonim dengan ortodoks sebenarnya itu.
Tapi jangan disamakan dengan Rom Katolik, karena Rom Katolik itu berdiri, agama Rom Katolik itu berdiri nongolnya 1054 ketika ada skisma besar dengan Ortodok, ya. Maka sebutan mereka namanya Katolik Roma atau Rom Katolik atau Roma Katolik. Jadi bukan Katolik Katolon yang sinonim dengan Ortodok, tetapi gitu. ditambahi Rom Katolik. Jadi Katolik miliknya Roma. Hmm. Katolik bukan sinonim dengan Ortodok. Ya. Jadi sebelum 1054 Roma itu Ortodok. Roma itu juga Ortodok. Cuman Roma sendiri menyebut dirinya adalah Katolon, artinya untuk semua lapisan masyarakat. Di gereja itu untuk semua lapisan masyarakat. Sedangkan di timur mengatakan Ortodok lurus dan benar. Lurus dan benar ya untuk semua masyarakat juga gitu. Seperti itu sinonim sebenarnya. Nah, ketika Roma keluar dari Ortodok, maka mereka menyebut diri mereka adalah Roma Katolik, ya. Jadi Katolik itu miliknya Roma, yang tadinya Katolik itu miliknya bersama lah, juga Ortodok itu disebut Katolik. Gitu. Makanya dalam pengakuan iman Nikea disebut, aku percaya kepada gereja Katolik dan Apostolik. Itu dari kata Katolik nggak ada hubungannya dengan Roma, ya. Katolik yang artinya ortodoks, sebenarnya ortodoks dan apostolik sebenarnya. Jadi Katolik yang sinonim dengan ortodok. Seperti itu, Bu. Mengerti ya, Ibu ya? Ya, terima kasih Romo Ya, penjelasannya. ya. Baik. Silakan Pak Romo, Sabang. salam tanya Romo. Silakan, Pak Ya, Niko. tadi menyambung pertanyaannya Bu Helena, kalau kita ini kan bisa dikatakan disebut juga dengan gereja Kristen Ortodok, itu boleh nggak Romo? Karena gereja Katolik Ortodok atau gereja Kristen Ortodok itu kan sebetulnya kan sama ya. Yang penting kan kita di bawah Konstantinopel gitu. Ya sebenarnya sebutan Kristen Ortodok itu ya sebenarnya ya Kristen itu ya ortodoks, Pak. Ortodoks itu artinya lurus dan benar. Kristen itu kan Ya. pengikut Kristus. Lah pengikut Kristus kan Kristus sendiri adalah ortodok, lurus dan benar. Ya. Jadi Ya nggak perlu sebenarnya embel-embel langsung gereja Ortodok itu seharusnya aja ya. ortodok aja sudah ikut Kristen itu sebenarnya. Iya. Ortodok itu sendiri Kristen karena lurus dan benar. Apalagi ortodok itu juga disebut asli Iya. dan benar atau sejati dan benar. Makanya kalau ada aliran ortodok yang mengatakan genuine Orthodox Church, artinya gereja ortodok yang sejati, itu lucu karena ortodok itu artinya sudah sejati gitu. Iya. Lurus dan benar itu artinya sejati gitu. Ya. Jadi sebenarnya kata Kristen Ortodok itu nambahi itu namanya Kristen-Kristen itu. Karena Kristen itu sinonim dengan Ortodok. Kristen kan pengikut Kristus. Kristus itu siapa? Kristus itu kalau bahasa Yunani-nya Theanthropos, Allah manusia. Maka Iya. tindakan Kristus otomatis lurus dan benar, tidak pernah nggak lurus dan benar ya, tindakan Kristus ya. Jadi orang ortodok itu harusnya ya Kristus dulu, baru kita. Jadi Kristus sendiri ortodoks gitu. Romo, berarti kita cuma gini aja ya, misalnya kalau ada yang nanya, saya ortodok, udah gitu doang, ortodok Ya aja selesai ya. sudah. Ya Nggak saya usah ortodok. Ortodok selesai. Ortodoks itu artinya Kristen, pengikutnya Kristus. Karena Kristus itu lurus dan benar. Maka kita kadang pengikutnya ya lurus dan benar. Kristus itu ortodoks, kita juga ortodoks. Tapi jangan dikatakan Yesus Kristus agamanya ortodoks, nggak ada agama itu. Jangan katakan agama, nanti malah kacau gitu. Kacau iya, gitu mengatakan agama. iya, jadi cukup I'm Orthodox gitu aja, Iya. udah gitu, udah Nah, itu udah keseluruhan ya, udah nah, mencakup. makanya gereja ortodok Church.
benar kalau gereja ortodok. Ya, Ya, makasih Romo ya sama-sama. penjelasannya. Romo, ngomong-ngomong, kalau kita kan sudah dibaptis kan kemarin kan kita dikasih kalung itu ya Romo ya. Iya, Nah itu kalung itu dipakai terus nggak masalah ya Romo ya. dipakai terus silahkan. Kalau misalnya dipakai sewaktu-waktu dibutuhkan silahkan. Itu kehendak bebas masing-masing saudara-saudara. Tidak ada paksaan untuk memakai kalung salib terus atau tidak ada paksaan untuk melepaskan kalung salib terus. Itu terserah dari saudara-saudara. Kalau merasa nyaman dipakai, pakai saja. Kalau nggak nyaman dipakai misalnya ada apa ya lepas saja, nggak ada masalah. Kalau kita pakai terus bisa rusak Romo, disimpan. Nanti Ya, kalau rusak, kita mau carinya kemana Romo? ini kebetulan saya punya banyak ini. Ini ada banyak. Nanti kalau rusak tak ganti ini. Ini banyak, saya dikirim banyak oleh. Saya tak pakai terus soalnya. Ya nggak Maaf, apa-apa. Ini saya juga pakai ini. Lihat, ini saya juga pakai ini. Ini Romo kalau itu Romo kalau dipakai terus itu boleh emang sewaktu-waktu kita ke kamar mandi atau mandi nggak? Soalnya saya dari latar belakang Muslim ya, maksudnya benda-benda suci itu biasanya nah ini nggak loh boleh saya. nggak boleh dibawa Ya, ke tempat yang inilah yang kurang ini gitu. begini, kalau memang punya keyakinan semacam itu, kalau di toilet atau kalau mau lepas ya monggo silahkan dilepas saja. Oh iya, iya gitu. Tapi mandi dipakai mandi nggak apa-apa ya Romo? Ya nggak apa-apa lah, dipakai mandi, pakai mana nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya punya kesensitifan seperti Bu Aminah ya monggo silahkan, nggak ada masalah, nggak ada apa larangan semacam itu. Ya Iya, kan? makasih. Ya. Romo, saya mau dong kalungnya. Kalung saya sempit. Oh iya nanti saya kasih. Kapan ke sini Ya. Mas Stanley? Sana ambil ya. Ya. Di sini ada Bu Lili enggak di sini? Hadir enggak Bu Lili? Tadi saya kasih linknya ini. Enggak ya? Enggak hadir Bu Lili. Sudah saya kasih linknya tapi enggak masuk dia. Ya ada pertanyaan yang lain selain itu? Silakan Mas Erik, monggo. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang kurang jelas? Romo izin bertanya Romo. Silakan Pak. Ya mungkin Iya saya silakan. awam tentang ya bahasa Yunani ya Romo ya. Ya. Izin bertanya Romo, penggunaan jenis kelamin terhadap bahasa-bahasa Yunani itu seperti apa kegunaannya? Nah itu harus hafal ya, harus hafal kan huruf bahasa Yunani memang ribuan ya, memang harus hafal gitu. Jadi tapi kalau misalnya sering kita gunakan untuk berbicara dalam bahasa Yunani ya kita akan hafal sih. Saya sih nggak hafal sampai 40.000 ya, saya nggak hafal. Tapi kata-kata yang sering digunakan untuk ngobrol kan ya itu saja yang dimana kita tahu sendiri nanti. Nongol sendiri dalam pikiran kita itu apa menata sendiri. Tapi ingat bahasa Yunani beda dengan bahasa Inggris. Ya satu contoh begini. Bahasa Inggris sama bahasa Jawa sama bahasa Indonesia hampir sama. Ya. Hari ini saya makan, besok juga makan, kemarin makan. Jadi kan bahasa Inggrisnya kan I eat today, yesterday I eat, tomorrow I eat, next time I eat. Ya, jadi kan I eat. Kalau bahasa Yunani tidak. Hari ini saya makan hari ini. Tro. Kemarin saya makan evaga, beda sudah evaga. Besok saya akan makan tafal, loh sudah beda tafal. Tathro atau tathro. Nah, itu nanti kita akan pelajari itu. Ada apa namanya grammar yang namanya lampau hari ini dan jadi beda, ada perubahan. Tapi kalau bahasa Inggris kan tetap eat, hari ini eat, kemarin eat, besok eat. Demikian juga bahasa Indonesia hari ini makan, besok makan, 2 tahun yang akan datang makan, 2 tahun yang lalu makan, tetap makan itu tidak berubah. Kalau dalam bahasa Yunani makan itu tro, saya makan.
Tapi kalau kemarin saya makan Evaga sudah beda, bukan tro lagi gitu. Nah besok saya makan Tafao, loh beda sudah. Tapi jangan takut nanti kita akan pelajari perlahan-lahan ya dalam Keren, grammar keren. nanti. Terima kasih Romo. Ya, Romo permisi. Romo. ya silakan. Ini saya Mas Daniel Stanley Romo. Oh iya Mas Stanley ya, Daniel Iya. Stanley. Yang tadi itu Pak Christian Nathanael tadi Romo. Oh iya tadi Pak Kristen Nathanael, maaf. Kok suaranya hampir mirip. Mirip-mirip. Ini Romo, saya mau minta berkatnya Romo. Iya. Pak Nomensen Christodulus kan mengajak saya untuk sebuah proyek kolaborasi menerjemahkan teks-teks doa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Mungkin beberapa saya akan membantu dan selebihnya sekiranya ada yang kurang akan dibantu koreksi oleh Bang Nomensen Christodulus. Apakah sekiranya boleh ya Romo? Ya, silakan aja, wong itu ya baik. Itu kan karya baik. Lakukan saja. Di Jakarta itu ada satu orang yang dulu lulusan sekolah teologi dari Australia, kalau nggak salah namanya siapa itu ya. Nah, itu dia banyak menerjemahkan buku itu. Tapi oleh dia dijual secara pribadi oleh dia. Ya nggak apa-apa, wong, wong dia juga kuliah ya di Australia itu kan hak-haknya dia dan sebagainya, nggak ada yang melarang. Ya silakan saja. Siapa yang Baik Romo. melarang? Misalnya saya menerjemahkan, siapa yang melarang? Ya kan enggak. Tapi kan saya nggak melakukan itu karena apa yang saya lakukan sesuai dengan pengajaran. Di pengajaran gereja, saya tetap akan melakukan bakti lah sama gereja. Saya enggak. Saya juga nggak menjual buku sampai hari ini. Saya nggak menjual buku. Ya ada yang tulisan saya, tapi saya nggak jual. Ya, hanya untuk kalangan pribadi dan kalangan gereja saja. Ya, Evkaristo Pater. ya sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman? Oh tadi yang kalung salibnya pendek siapa? Pak Anu ya, Pak Nathanael. Nathanael, Nathanael. Ya, kasih alamatnya Pak Ya, Nathanael nanti tak kirim salibnya, ya Romo, siap. Terima kasih. tak kirim langsung. Pakai JNE cepet. Oke, ada lagi teman-teman? Untuk tanggal 6 seperti yang dijadwalkan oleh Pak Erik, memang tanggal 6 saya nggak bisa ngajar, makanya libur itu gereja kita Tanggal ada. 10 Romo, tanggal Sorry, 10. sorry, tanggal 10 ya. Tanggal Ya. 10 itu kami ada retreat 3 hari. Sehari di Tawangmangu, kemudian itu hari Jumatnya. Hari Sabtunya di Solo, kota Solo. Terus hari Minggunya kita liturgi bersama dengan gereja di Boyolali di tempatnya Romo Methodius. Setelah liturgi di sana, kami akan pulang. Jadi 3 hari berturut-turut kami ada retreat gereja lokal, gereja kami aja yang di Mojokerto ini. Ke Tawangmangu, Solo, dan kembali ke Mojokerto. Makanya tanggal 10 tadi yang Mas Erik buat program, saya bilang untuk tanggal 10 libur Mas Erik karena ada retreat gereja lokal kami khusus Mojokerto. Nah ini Saudara No Mention nggak ada pertanyaan, sudah paham ini Saudara No Mention. Enggak, Romo. Romo, saya ada pertanyaan. Silakan. Em, Melanjutkan Ibu Helena tadi Iya, tentang gereja Katolik. iya. Tadi pas sebelum kelas itu, Romo, ada
umat dari salah satu kita punya paroki Enoria ya Romo bilang gini. Jadi latar belakangnya gini Romo. Eh, Gereja apa? Ya, di Katolik itu di Roma, Katolik Roma, mereka ada salah satu faksi yang baru saja menahbiskan ya uskupnya mereka tanpa persetujuan dari kepausan gitulah Romo. Makanya mereka disebut sebagai kelompok yang skismatik. Nah, saya sih sebenarnya artinya kan ya mereka mau melakukan itu ya itu terserah mereka, itu adalah kehendak bebasnya mereka. Saya nggak ngurusin juga. Cuman ada salah satu umat dari gereja Ortodoks yang mengomentari seperti ini. Semoga umat yang skismatik segera kembali ke gereja yang kudus. Nah, saya bertanya-tanya, mungkin konteksnya dia itu adalah yang tadi itu, yang menahbiskan uskup itu dan seterusnya. Saya tanya, gereja yang kudus itu apa ya? Yang mana ya? Saya bilang kayak gitu. Terus jawaban dia adalah, nama faksi yang menahbiskan tanpa persetujuan paus mereka, dan GGOC. Nah, kalau GGOC saya masih bisa terima, karena kita percaya gereja yang kudus adalah gereja Ortodoks. Tetapi kalau misalnya berbicara tentang faksi yang satu itu, artinya dia punya asumsi adalah gereja Katolik juga adalah gereja yang kudus, gitu kan Romo. Nah, sebenarnya secara ofisial, bagaimana gereja kita memandang atau memahami kelompok-kelompok yang sudah lama berpisah seperti gereja Koptik, seperti gereja Roma gitu Romo. Ya, kita mengatakan mereka skisma dengan kita. Kita nggak mengatakan aliran apapun, mereka skisma. Jikalau misalnya Tuhan menghendaki mereka kembali ke kita, ya kita dengan tangan terbuka. Tapi permasalahannya kan banyak hal yang harus diperbarui dalam kembalinya mereka ke kita kan gitu. Tapi ya kembali lagi ya, kita yang sudah saya bahas sama Bu Amina tadi, kita Ortodoks yang artinya Katolik juga, sinonim dengan Katolik. Tapi bukan Roma Katolik gitu. Karena Roma Katolik skisma dengan Ortodok tahun 1054, skisma besar sama kita. Mengenai Koptik sendiri ternyata setelah saya selidiki, saya juga tanya sahabat saya yang ada di Yunani, beliau juga dari Koptik, Romo Henein namanya. Henein itu bahasa Arab yang artinya Athanasius. Romo Henein mengatakan tidak semua Koptik satu dengan Rom Katolik. Ada memang Koptik sebagian yang satu dengan Roma Katolik. Tapi ada Koptik yang masih tetap Koptik yang dulu di abad yang ketiga. Makanya kita mengatakan Katolik skisma kalau Koptik itu kita tidak mengatakan skisma, kita mengatakan pro Kalkedona karena kita pernah satu sama Koptik, ada 4 lainnya yaitu Armenia, Ethiopia, Yakobit yang di Suria, dan Malangkara yang di India. Nah, mereka kita sebut pro-Kalkedona, artinya mereka tidak satu dengan kita ketika sidang sinode yang di Kalsedon, yaitu mengenai pencetusan dari Bapak Gereja. Ada 4 oros, ya 4 hal, yaitu atreptos, adiaretos, asingkitos, dan atreptos itu. Dan yang kedua adalah pengkanonisasian Alkitab. Nah, mereka nggak ikut yang 5 itu, yaitu Koptik, Yakobit yang Suria, kemudian di Ethiopia, kemudian Armenia, dan Malangkara India. Nah, ada beberapa Koptik yang sudah menyatu dengan Rom Katolik, dan tidak semua. Patriark Koptik sampai hari ini tetap
patriark yang dulu, ya, yang pro Kalkidona, ya, yang pro Kalkidona. Saya kira ngerti ya, Mas Nomenjen. Ya Romo. Pertanyaan berikutnya Romo. Mengenai yang tadi Mas Daniel Stanley minta berkat sama Romo. Jadi kemarin itu kan Pak siapa Pak Nathanael. Pak Nathanael tanya Jumat hari ini Jumat puasa gitu kan Romo. Akhirnya saya juga sampaikan bahwa dan bertanya doanya apa saja. Saya bilang oh enggak orang Ortodoks tidak 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 apa tidak ada buka puasa, tidak ada sahur segala macamnya gitu kan. Bacaan-bacaannya bacaan seperti biasa, bacaan harian. Kalau pagi ya sembahyang singsing fajar atau orthro, kalau malam ya esperinos gitu kan ya. Nah, lalu saya berikan teks yang bahasa Indonesia gitu. Bahasa Inggris, sorry Rom, bahasa Inggris. Lalu kan saya kepikiran bagaimana ya kalau seandainya diadakan yang bahasa Indonesia karena saya enggak dapat yang bahasa Indonesia selama ini juga pakai yang bahasa Inggris. Jadi saya bilang sama Mas Daniel, gimana kalau Mas Daniel bersedia nggak menerjemahkan? Oh bersedia. Tapi kita jangan mulai dulu kalau Romo nggak kasih ini, nggak kasih blessing, artinya tetap dengan ininya Romo. Atau seandainya misalnya dari Romo sendiri ada terjemahan bahasa Indonesia yang disarankan. Atau karena kan kadangkala bahasa yang misalnya seorang penerjemah ahli bahasa gitu, itu kan tidak selalu sama dengan apa yang gereja sudah sepakati gitu kan Romo kan. Kalau memang sudah ada dari gereja malah baik. Kalau seandainya tidak ada kan perlu di cross check sama Romo juga misalnya gitu. Artinya ada bahasa-bahasa yang secara teknis kami miss gitu Romo. Sebenarnya untuk terjemahan yang kita punya itu sebenarnya nggak lengkap itu. Karena gini, yang kita terjemahkan itu dari Hieratikon. Hieratikon itu untuk tuntunan untuk Romo. Sedangkan untuk pengidung itu tidak harus Hieratikon, itu punyanya Romo. Jadi yang kita pakai itu semua punyanya Romo itu. Ya misalnya dengan damai sejahtera mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah itu untuk umat itu baru di Engkolpion. Engkolpion itu miliknya pengidung. Jadi tipika untuk Romo itu di Hieratikon. Tipika untuk pengidung itu di Engkolpion. Itu ada 2 buku ya. Dan 2 buku ini tidak tuntas dalam penerjemahan. Jadi itu campuran buku yang kita gunakan untuk ibadah itu campuran Engkolpion dan Hieratikon. Belum ada namanya Meneon. Meneon sampai hari ini nggak ada yang terjemahkan. Terus belum adanya juga Orologion. Orologion yang diterjemahkan Romo Gabriel itu mungkin hanya separuh ya, tidak lengkap itu Orologion. Orologion Tomega. Kemudian ada juga Paraklitiki, Pentakostarion. Kemudian Triodion itu belum terjemahkan semua. Jadi kerjaan kita itu banyak banget. Makanya ketika kalau ibadah itu saya menggunakan bahasa Yunani karena belum diterjemahkan. Makanya saudara-saudara kita kemarin yang ikut baptis kan saya kenapa kamu ngidung seperti kidung kata wasia itu nggak ada terjemahan. Nah, akhirnya saya kidungkan dalam bahasa Yunani. Ya mohon maaf memang mereka nggak tahu ya gimana memang belum bisa karena kalau itu saya ngerjakan semuanya itu habis waktu saya itu hanya ada di meja dan kapan selesainya Pak sampai mati pun nggak akan selesai itu mega proyek itu proyek besar banget itu butuh dana besar butuh ketekunan besar butuh waduh istilahnya meras otak pun nggak mampu. Itu mungkin itu nanti untuk generasi-generasi yang akan datang. Tapi yang jelas gini loh,
iman ortodok itu sudah kita miliki, yang kita peluk ya sudahlah, kita syukuri dulu untuk itu. Dan perlahan-lahan kita akan bekerja untuk penerjemahan. Makanya kalau Mas Daniel Stanley mengatakan boleh nggak saya terjemahkan? Terjemahkan. Paling yang kamu terjemahkan apa? Hieratikon apa Engkolpion? Kan gitu. Kan gitu. Jadi terjemahan yang buku liturgi suci itu campuran antara Engkolpion dan Hieratikon. Ya, jadi Romo itu punya buku sendiri namanya Hieratikon. Jadi Romo itu tidak mau baca Engkolpion. Engkolpion itu sautan, sautan. Jadi misalnya dengan damai sejahtera mari kita berdoa pada Tuhan. Nah, itu Hieratikon. Kemudian yang nyaut. Nah, yang nyaut di sini kan nggak ada pengidung, umat yang nyaut. Tuhan kasihanilah. Itu dari Engkolpion, gitu loh, Mas. Mas apa ini, Mas Nomensen? Iya, Romo. Belum juga Eh, dari Meneon tentang orang sucinya hari ini, peringatannya orang suci ini, kidungannya orang suci, ada kidungannya. Ada apostika, ada kidung apostika, ada kidung apa namanya troparion. Waduh, banyak banget, banyak banget. Jadi kita sebenarnya kita punya PR besar banget. Kalau bisa ya, itu yang saya cita-citakan dulu. Kita harus banyak ngirim anak-anak muda yang belajar ke Yunani dalam bentuk organisasi yang matang. Ada yang khusus untuk pengidungan, ada yang khusus untuk terjemahan, ada yang khusus untuk teologi, ada yang khusus untuk ahli kanon. Karena kanon sendiri nggak ada yang pelajari, nggak ada yang ambil kanon. Ada yang khusus untuk hieraparadosis, ada yang khusus untuk apa namanya historis atau sejarah khusus. Itu sebenarnya jangan semua diambil, nggak mampu pikiran kita ini, dangkal banget pikiran kita ini gitu. Sebenarnya kita bisa itu kalau nggak ada skisma antara GGOC, kemudian ada Rusia datang ke Indonesia, itu sudah selesai itu. Tapi justru ortodok datang dari Ecumenical Patriarchate, malah banyak yang lari ke Rusia dan lari ke GGOC, akhirnya ya kayak gini. Jadi seharusnya pekerjaan itu harus rampung akhirnya ya. Dengan skisma itu otomatis kan bubar kan gitu. Pekerjaan yang tadinya yang hampir selesai itu bubar kan gitu. Ya kembali lagi Tuhan mengizinkan sih itu semua terjadi ya, supaya kita tetap rendah hati lah istilahnya, tetap rendah hati. Kalau saya sih ngambil positifnya saja. Saya nggak mau ngambil negatifnya. Tuhan mengizinkan ya supaya kita tetap hati-hati, rendah hati, tidak mengatakan kita yang paling benar dan sebagainya. Kita harus tetap menghargai kehendak bebas siapapun manusia yang berhadapan-hadapan dengan kita kan gitu. Dari pola pikir mereka, dari sudut kepercayaan mereka dan lain sebagainya, kita harus menghargai. Jangan berlawanan sama mereka, berseberangan dengan mereka, karena hidup itu sudah sulit, jangan kita sulit dengan perilaku kita yang salah gitu loh. Kalau kita hati-hati, artinya setidak-tidaknya kita lepas dari kesulitan itu dan kita mempelajari dia, mencoba untuk mencari kemudahan lah. Intinya itu sih. Kalau saya seperti itu, Mas Nomensen. Inevi Sasiranda. Ya. Romo tolong tanya, Romo. Ya silakan Pak Maroko. Ini Romo, kan saya sering baca ini tulisannya orang Gereja Ortodok Indonesia tentang membahas jana suci itu ya Romo. Nah, di bawah biasanya dia kasih tutup dengan troparion. Troparion misalkan ada nada 3, ada nada 4, atau kontakion nada 3 gitu kan Romo. Nah, pertanyaan saya itu apakah kata-katanya mereka itu baku atau mereka menurut mereka sendiri yang merayakan Romo?
Ya itu menurut sudut pemikiran mereka sendiri karena ingat troparion, kontagion itu kidungan gereja yang sudah saya bahas tadi ya. Ada promiakon, ada teotokarion. Teotokarion itu membahas kidungan tentang Bunda Maria ya. Ya. Terus ada kristologion yang untuk Kristus, kidungan khusus untuk Kristus dan lain sebagainya. Ada paraklitikon. Paraklitikon itu artinya paraklisi untuk semua orang-orang suci, termasuk Tuhan Yesus ada paraklisisnya. Iya. Malaikat surgawi Itu juga ada enggak paraklisi. baku ya, Romo. Maksudnya kata-katanya sudah ditentukan ini Ya, itu baku banget. atau itu terjemahan baku seperti lah. doa kita gitu. Iya, tapi kalau untuk diterjemah, mereka kan terjemahkan dari bahasa Inggris. Nah, mereka yang terjemahkan dari bahasa Inggris. Sedangkan bahasa Yunani ada kata-kata yang tidak bisa diterjemahkan. Satu contoh pathos yang sudah kita pelajari ya Bu siapa ya Bu Juwita sama Mas Erik. Ada satu kata pathos. Pathos itu nggak bisa kita mengatakan pathos itu dalam bahasa Inggris itu passion artinya penderitaan, hanya penderitaan saja. Ternyata pathos itu juga hawa nafsu. Beda ya. Ya, selain penderitaan juga hawa nafsu. Dan pathos itu bukan hanya hawa nafsu, tapi kehendak yang sulit untuk dilepaskan. Jadi semacam penjara gitu ya, semacam penjara. Seperti yang dihadapi oleh Firaun. Fir'aun itu kalau bahasa Jawanya, Fir'aun itu kena wangkot. Wangkot itu keras hati ya. Keras hati itu pathos. Jadi tidak bisa dirubah. Bahkan kematian pun tidak bisa merubah. Itu juga pathos. Jadi pathos itu artinya tiga ya. Keras hati kayak Fir'aun itu yang tidak bisa yang nggak mau bertobat. Terus kedua hawa nafsu. Hawa nafsu itu pathos juga. Hawa nafsu misalnya orang mencintai perempuan. Kalau nggak ketemu perempuan, nggak memeluk perempuan itu nggak tenang hidupnya. Itu pathos. Atau pembunuh. Kalau nggak membunuh orang itu nggak tenang hidupnya. Itu juga pathos. Tapi pathos juga penderitaan yang sangat berat yang dihadapi Tuhan Yesus ya. Makanya pathos kyriou. Jadi penderitaan yang dihadapi Tuhan Yesus mulai dipukuli, diludahi, dihina, diperlakukan tidak adil dalam pengadilan, dicambuki, ditelanjangi, disalib kan telanjang, terus dikasih mahkota duri, sampai kematian itu pathos. Jadi penderitaan yang luar biasa sampai kematian itu pathos juga. Nah, ini kan gimana kita menerjemahkan itu? Ya. Itu beda sama Tosori tadi itu ya? Oh, Zori beda. Kalau Zori itu penderitaan biasa, Pak. Penderitaan biasa. Oh, iya. Penderitaan biasa atau tekanan biasa. Tapi pathos itu sampai kematian. Jadi penderitaan bertubi-tubi sampai mati itu. Misalnya ada kata-kata keluar dari mulut singa masuk ke mulut harimau itu. Jadi nggak ada habis-habisnya penderitaan. Itu pathos. Yeah. Itu pathos. Nah, Romo, kalau misalkan kita berdoa sendiri di kamar gitu sendiri, kita awali dengan ini Kyrie Kriste di Toteo eleison miton amartalon gitu, terus baru kita kata-kata kita sendiri gitu, enggak apa-apa ya Romo Ya ya? nggak apa-apa, itu kan bagus. Itu kan terjemahannya kan Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa. Iya. Terus baru kita mengungkapkan perasaan kita sama Tuhan Yesus gitu, enggak masalah ya? Enggak masalah. Romo. Ingat Pak, doa itu kan nggak harus kata-kata Pak. Iya. Kita ungkapkan, makanya yang kita bahas kemarin tentang promiako atau tentang kidungan ya Tuhanku berseru, promiako. Promiako itu artinya kidungan yang bernuansa apa namanya melankoli, yang menangis ya. Seperti 140, ya Tuhan, ku berseru padamu, dengarkanlah aku. Kan jeritan tuh. Dan jeritan itu bukan hanya teriakan, tapi jeritan dalam hati itu teriakan yang
istilahnya minta semoga supaya Tuhan cepat datang itu, berteriak-teriak minta tolong supaya Tuhan datang. Hmm. Nah, itu jeritan hati lah istilah jeritan. Ya, itulah doa yang sebenarnya itu sebenarnya doa. Hmm. Kalau dalam bahasa Yunaninya kata niktika. Kata niktika itu artinya doa yang di atasnya kusuk lah. Kusuk itu benar-benar konsentrasi kepada Tuhan, tapi di atas konsentrasinya orang konsentrasi gitu. Iya. Ya, ya yang nggak bisa dijelaskan secara jelas ya. Kalau dalam bahasa Yunani ada kata niktika, jadi diresapi secara dalam, secara apa namanya, dihayati secara dalam dan dirasakan secara dalam, dan ya itulah artinya doa sebenarnya, itu sih doa itu untuk menembus ke hatinya Tuhan itu seperti itu. Hmm. Ya. Ya, Romo. Oke, makasih Romo. Sama-sama, Pak. Ya. Oke. Oh, Romo, saya juga ada pertanyaan. Ini agak liturgis, Romo. Iya, silakan. Seandainya seorang Romo tidak bisa hadir kan, Romo, dan yang dipimpin adalah orfro. Nah, kadang di orfro itu kan setelah pembukaan eh, 6 Mazmur dan seterusnya, itu kan nanti ada litani damai, Romo. Litani damai. Litani nggak usah disebutkan, itu kan Oh, ya itu. tipikalnya Romo. Iya, Romo. Berarti itu nanti tidak disebut ya, Romo ya? Nggak disebut. Apa Termasuk yang berkat-berkat semua. kan di buku terjemahan kan itu campuran antara hieratikon sama engkolpion. Iya, Romo. Apa yang kata-kata Romo itu jangan dibaca, Oke, Romo. langsung di-keep, langsung halaman berikutnya gitu Nah, tanya ya, gitu. iya, Romo. Karena itu kan tipikal untuk Romo kan. Iya, Romo. Oke. Nah, kalau di Yunani itu ada 2 buku itu yang engkolpian. Kalau engkolpian ya udah baca aja itu. Itu kan untuk Mazmur, itu untuk umat sebenarnya, untuk umat itu. Nah, di Indonesia ini enggak, Romo sama umat dicampur jadi satu. Kadang-kadang umat juga mengatakan terberkatilah kerajaan. Oh iya, saya itu lumayan kaget waktu itu, Romo. Terberkatilah Allah kita sekarang dan selalu. Waduh. Dan itu dulu diajarkan Pak D dulu itu. Jadi umat boleh itu diganti namanya tipika. Jadi apa namanya, liturgi diganti dengan tipika. Lah, tipika itu apa? Tipika itu sebenarnya dari kata tipikal, tipikanya Romo sama tipikanya umat. Nah, itu enggak, ibadah tipika adalah pengganti liturgi suci. Enggak ada itu. Pak D Oh, semula ngarang. enggak ada ya, Romo ya? Itu Pak D ngarang banget. Itu tuh dulu ngamuk itu waktu itu apa disebutkan oleh anak didik saya, itu ngamuk Pak D di mana, di Facebook ditunjukkan dulu dari Orologian. Bener kamu ambil dari Orologian, tapi ibadah tipika enggak ada. Oh, Kalau berarti ibadah hanya ortro ya, tipikon Romo? ada, ibadah tipikon itu sembahyang jam pertama, jam ke-3, jam ke-6 dan jam ke-9. Itu tipikon, dan itu harus ada romonya, bukan ibadah tipika itu pengganti liturgi suci yang dipimpin oleh umat. Jadi umat memimpin, akhirnya apa? Terberkatilah kerajaan sang Bapa. Mantap lah istilahnya, mantap ya. Yang nggak tahu apa-apa ya langsung aja tancap gas. Tapi yang tahu kan, oh ini kacau ini kan gitu. Nah, untuk ini butuh pengajaran khusus ya. Kapan tuh nanti kalau misalnya saya ke mana, ke Jawa Barat, mungkin akan saya bawakan tuh buku-buku asli bahasa Yunani. Nanti saya tunjukkan ke bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi sebenarnya ibadah yang kita lakukan itu pakai buku apa gitu loh. Jadi saya sebutkan nanti.
dengan buku terjemahan. Nanti tak tunjukkan bahwa terjemahan ini adalah diambil dari buku ini sama buku ini gitu. Nah, sebenarnya kita punya proyek besar sebenarnya. Kita punya apa namanya PR besar untuk melakukan terjemahan itu. Tidak boleh dicampur semacam itu. Harusnya Engkolpion sendiri, Hieratikon sendiri, Meneon sendiri, Paraklitiki sendiri, Pentakostarion sendiri, Triodion sendiri, Megaliodomata sendiri, kan gitu. Harusnya ada itu sendiri-sendiri. Tapi itu banyak waktu loh ya. Itu buku Meneon itu ada 12 buku yang tebal-tebal. 12 buku ya. Paraklitiki satu buku tapi tebal. Banyak hal yang nanti kita bahas. Mungkin ada yang lain, silakan Mas Erik ya. Iya, ada lagi yang lain teman-teman? Ya, kerjaan kita masih besar. Banyak yang mau diterjemahkan, tapi kita masih hafal alfabet. Enggak apa-apa. Ini apa eh, protoxekinima itu awal dari dasar yang harus kita tanamkan untuk menunjang terjemahan di masa yang akan datang. Iya. Tapi apa yang membantu Romo nanti apa mengajar kami ini kira-kira siapa? Gitu kan. Karena mau Ada nanti menerjemahkan. Tuhan akan apa namanya akan lahirkan lah orang-orang yang lebih hebat dari kita semua ini. Amin. Jangan khawatir. Yang penting kan iman yang Katolik dan Apostolik, yang ada mata rantai kerasulan ini tetap harus berjalan terus berkembang sewajarnya lah, nggak usah terburu-buru meledak banyak orang. Kalau banyak orang malah kebingungan nanti bagaimana mengorganisasinya. Harus sesuai yang wajar, perlahan namun pasti gitu, pelan-pelan tertata. Ya sesuai dengan kehendak Tuhan lah, bukan kehendak manusia. Kalau kehendak manusia bubar Pak, bubar. Ya, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Jadi kita minggu depan tidak ada ya karena ada retreat. Jadi minggunya lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan sampai 2 minggu kita nggak masuk jadi lupa alfabet yang 6 itu. Ya nanti kita ulang setiap kita ulang Pak Erik, terus kita Iya, tambahi 6 lagi, 6 sampai 4 kali selesai sudah habis 24. iya, gitu Baru ya. pengenalan kata seperti yang kita lakukan dulu. Iya. Baik. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau tidak ada kita cukup di sini ya Romo apa gimana? Ada Ya, lagi masukan ya dari kalau Romo? nggak ada kita tutup dulu, nanti kita lanjutkan di minggu yang ke depan. Baik. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih buat kehadirannya dan kami sangat berterima kasih juga Romo buat pengajarannya malam ini. Melengkapi kami, menambah pemahaman bagi kami, bagaimana kami hidup atau beriman secara ortodoks yang sesuai dengan mata rantai kerasulan. Ya. Terima kasih. Kiranya Tuhan terus memberkati Romo sehat selalu dan keluarga, pelayanan. Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup. Saya mohon kesediaan Ibu
Helena ya yang mimpin doa penutup ya. Ya, silakan Bu Helena. Silakan Bu. Terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ya Allah kami, pencipta kami bersyukur kepadamu karena pada malam ini Engkau telah membuka akal budi kami untuk menerima terang kebijaksanaan-Mu dan menghibur kami dengan pengetahuan akan kebenaran-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bantu dan bimbinglah kami agar senantiasa melakukan kehendak-Mu. Berkatilah jiwa dan raga setiap kata dan perbuatan kami untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia, kebajikan dan iman yang sejati. Semoga apa yang telah pelajari malam ini tertanam kuat di dalam hati kami dan memampukan kami untuk menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, yang penuh kasih, kami akan berpisah dan beristirahat. Anugerahkanlah kasih-Mu untuk semua yang hadir di Zoom malam ini. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Abadi, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Abadi, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Abadi, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mohon berkatnya Romo. Kiranya doa permohonan Kristus Allah kami yang telah bangkit dari kematian, yang menyelamatkan kita sebagai Allah yang Maha Baik, mengasihi manusia, melalui doa permohonan dari Ibu kami yang tersuci, murni terberkati, Sang Theotokos dan yang selalu peran Maria, doa permohonan dari para rasul yang ternama, Petrus dan Paulus, kuasa-kuasa salib yang beri hidup, para kuasa yang di surga, yang tak berjasad jasmani, para malaikat surgawi, doa permohonan dari Datuk Moyang Sang Kakek Yoakim, Nenek Hana, Yusuf pelindung Bunda Maria, dan semua doa-doa dari orang-orang suci. Melalui doa-doa para Bapa Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihilah kami, dan selamatkanlah kami. Amin. Selamat malam, Ya, selamat terima ketemu kasih lagi. Romo. Terima kasih Terima Romo. Terima kasih kasih Romo. semua. Terima kasih Romo, semua Sama-sama. teman-teman. Amin. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Ya, Terima kasih izin Romo. pamit. Sama-sama, Tuhan berkati. Pamit Kinevis. Romo. Bu kiri, ya. Ini Pak Andoko, jadi kita apa nih? Ayo, terserah. Yang lain mana? Yang lain kok apa mungkin apa dulu? Minum Yang dulu lain kali gitu. keluar. Di WA aja di grup supaya apa lagi masuk lagi gitu ya. Ya, sebentar. Yang lain suruh masuk, nuh.